Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang usul fiqh dan qawaid al-fiqh atau al-qawaid al-fiqhiyah, yang mana kita menggunakan salah satu dari kitab ulama terkemuka, ya, ulama usul al-faqih al-usuli pada zaman atau pada abad ini, yaitu Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepadanya agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mempelajari ini dan untuk bisa mengambil faedah-faedah dari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ahibati fillah, kita sekarang memasuki masalah atau bait yang ke-44, yang mana beliau berkata, wal amru ba'dan nahyi lil hilli wa fi qawlin li raf'in nahyi khudh bihi tafi. Wal amru ba'dan nahyi lil hilli, wal amru ba'dan nahyi lil hilli, datangnya perintah setelah adanya larangan menunjukkan sesuatu yang diperintahkan itu mubah. Dan dalam perkataan atau dalam pendapat lain, li raf'i an-nahyi, untuk mengangkat larangan tersebut. Untuk mengangkat larangan tersebut, khudh bihi tafi, ambillah ia dan hal tersebut lebih mendekati kebenaran. Masalah ini atau bait yang ke-44 ini perlu adanya penjelasan para pemirsa dan pendengar TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bait yang ke-44 ini berhubungan dengan al-amru ba'da al-hadri, perintah setelah larangan. Adanya perintah setelah larangan. Jadi adanya perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari syariat untuk melakukan sesuatu hal yang sebelumnya dilarang. Apa hukumnya? Apakah mubah atau wajib atau sunnah atau mutlak mubah atau mutlak wajib atau mutlak sunnah? Dan terkenal atau sering kita mendengar, dan ucapan ini masyhur, ya, di kalangan para fuqaha, al-amru
ba'da al-hadri lil ibahah. Al-amru ba'da al-hadri lil ibahah. Bahwa datangnya perintah setelah adanya larangan dari syariat, ya, datangnya perintah dari syariat setelah adanya larangan, ini menunjukkan mubahnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ini ma'ruf menurut pendapatnya fuqaha, di antaranya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang berpendapat demikian, sebagaimana dihikayatkan oleh banyak sekali dari ulama usul. Kemudian juga pendapatnya al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan pendapat ini juga dipilih oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Perintah setelah larangan, adanya perintah setelah larangan, ada beberapa perbedaan pendapat antara para ulama, ya, tapi kita harus mengetahui surah, bentuknya, bentuk perintah setelah larangan itu apa. Bentuk perintah setelah larangan, ya, baik itu perintahnya adalah secara sharih, secara jelas, ya, atau ghairu sharih, atau tidak jelas. Seperti dicontohkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, juga dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW dengan lisannya yang mulia, beliau pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumi al-adahi fawqa thalath, fa'amsiku ma badalakum, wa fi riwayah fakulu waddakhiru." Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kuntu nahaitukum," dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kemudian ini adalah larangan. Kuntu nahaitukum. Kuntu, aku larang kalian menyimpan daging-daging hewan kurban di atas atau lebih dari 3 hari. Kemudian kata Rasul, fa'amsiku ma badalakum. Artinya, peganglah yang nampak untuk kalian. Dalam riwayat yang lain, fakulu waddakhiru, makan dan boleh kalian simpan, atau simpanlah. Datangnya perintah untuk memakan dan menyimpan daging hewan kurban setelah adanya larangan, yang mana Rasulullah SAW berkata, kuntu nahaitukum an iddikhari luhum al-adahi. Aku melarang kalian untuk menyimpan hewan kurban atau daging-daging hewan kurban. Contoh yang lain adalah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian menziarahi kuburan, fazuruha, maka ziarahilah kuburan tersebut. Ya. Kemudian seperti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, di antara adalah dalam surat Al-Maidah. Setelah dalam ayat yang pertama Allah melarang orang-orang yang ihram melakukan ibadah haji itu melakukan sayd. Sayd adalah berburu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Dihalalkan bahimatul an'am sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan dibaca kepada kalian. Kemudian ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Artinya tidak menghalalkannya untuk berburu dalam keadaan berihram. Kemudian di ayat yang keduanya Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah selesai melakukan ibadah haji, maka fastadu. Fastadu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah maka berburulah. Maka berburulah. Disinilah letak perbedaan di antara para ulama, apakah perintah yang datang dari syariat setelah dilarang menunjukkan wajib atau sunnah atau mubah.
Ikhwani, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata di sini, wal amru ba'da an-nahyi lil hilli wa fi qawlin li raf'in nahyi khudh bihi tafi, dalam bait yang ke-44. Wal amru, dan datangnya perintah setelah larangan, ya, tentunya dari syariat, itu menunjukkan halalnya perintah tersebut, menunjukkan yang diperintahkan itu halal, atau dalam istilah lain lil ibahah, menunjukkan mubahnya dilakukan, tidak menunjukkan wajib atau sunnah. Dan ini masyhur menurut pendapatnya yang disebutkan tadi, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan menurut pendapat lain, li raf'i haraj, li raf'in nahyi, untuk mengangkat larangan tersebut. Ini pendapat, sebenarnya ini pendapat yang mirip dengan pendapat pertama. Ya, yang mana dalam buku ini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dua pendapat, dan sebagian ulama usul memasukkan ini adalah merupakan satu pendapat, ya, karena dekat sekali, karena hasilnya pun dalam praktek itu sama, dalam prakteknya itu sama. Artinya apabila sebelum larangan itu menunjukkan makna wajib, maka wajib. Perintah yang datang setelah larangan itu wajib hukumnya. Apabila sebelum datangnya larangan dari perintah itu adalah sunnah, maka itu sunnah. Dan apabila datangnya perintah sebelum larangan itu adalah menunjukkan makna mubah, maka ini mubah. Dan ini pendapat yang terdekat atau mendekati kebenaran, atau yang paling aqrab ila shawab tentunya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan murid-muridnya, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua tadi, wa idza halaltum fastadu, di mana Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya Al-Quran, tafsir Al-Quranil Azim, beliau berkata, wa hadza amrun ba'dal hadri. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah larangan. Artinya perintah untuk berburu setelah larangan berburu dalam keadaan ihram. Kemudian beliau berkata, menunjukkan dan memperlihatkan pendapat beliau, kata beliau, was-sahihul ladzi yathbutu 'ala as-sayri annahu yaruddul hukma ila ma kana 'alaihi qabla an-nahy. Fa in kana wajiban raddahu wajiban, wa in kana mustahabban fa mustahabbun, aw mubahan fa mubah. Beliau berkata, yang benar dari pendapat para ulama tentang datangnya perintah setelah larangan adalah kata beliau, dikembalikan hukum itu kepada sebelum datangnya larangan tersebut. Apabila sebelumnya adalah wajib, maka hukumnya dikembalikan kepada kewajiban. Apabila sebelumnya adalah mustahab, maka dikembalikan kepada mustahab. Apabila sebelumnya adalah mubah, maka dikembalikan kepada mubah. Dan beliau berkata, wa man qala innahu 'alal wujubi yuntaqadu 'alaihi bi ayatin katsirah. Barang siapa yang menunjukkan makna wajib, maka dia terbantahkan dengan banyak ayat. Maksudnya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa datangnya perintah setelah larangan ini maknanya wujub. Di antara dalil yang mereka kemukakan yang seperti yang pernah baca adalah mereka mengkiaskan, di antara dalilnya adalah mengkiaskan dengan datangnya larangan setelah perintah. Maka hukumnya haram. Ada perintah, kemudian datang larangan. Maka larangan ini menunjukkan haramnya sesuatu yang diperintahkan tersebut, yang tadinya diperintahkan. Dikiaskan dengan ini, begitu juga kata mereka,
Sebagian ulama mengatakan ketika datang perintah setelah larangan, maka perintah ini adalah wajib. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini berkata, "Wa man qala innahu 'alal wujub yuntaqadu 'alaihi bi ayatin katsirah." Barang siapa yang menunjukkan tentang wajibnya hal tersebut, maka terbantahkan dan terbatalkan dengan banyak ayat. Dan beliau pun berkata, "Wa man qala innahu lil ibahah yaridu 'alaihi ayatun ukhra." Barang siapa yang berpendapat menunjukkan mubah, juga terbantahkan dengan ayat yang lain. Artinya ayat-ayat yang banyak. Datang ayat-ayat yang banyak yang tidak menunjukkan seperti itu. Dan beliau berkata, "Walladhi yantazimul adillatu kulluha hadha alladhi dzakarnahu kama ikhtarahu ba'du ulama'il usul wallahu a'lam." Ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Setelah mukadimah ini, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekarang melihat penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Faqih Al-Usuli Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna bait yang beliau sebutkan. Kita kembali kepada bait yang ke-44. Beliau berkata, "Wal amru ba'da an-nahyi lil hil." Bahwa perintah setelah adanya larangan itu menunjukkan yang diperintahkan itu halal, yang diperintahkan itu mubah. Dan pendapat lain kata beliau, ada yang mengatakan melihat kepada sebelum datangnya larangan tersebut. Kalau misalkan sebelum datangnya larangan tersebut adalah wajib, maka wajib. Kalau sunnah, maka sunnah. Kalau mubah adalah mubah. Kemudian beliau memberikan contoh kepada kita, ya. Kata beliau, "Famin dzalika qauluhu ta'ala." Famin dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya, dari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, contoh dari penerapan kaidah tadi, ya, penerapan kaidah bahwa datangnya perintah setelah larangan adalah mubah atau dilihat sebelum larangan tersebut. Jadi dua pendapat yang saling berdekatan yang di sini beliau sampaikan dalam bait ini. Wabil mithali yattadihul maqal. Tentunya dengan contoh yang disebutkan, maka pendapat atau perkataan atau kaidah bisa dipahami dan bisa menjadi jelas. Kita lihat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Kata Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati." Apabila diseru untuk melakukan salat dari hari Jumat. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, ya, dan kepada laki-laki, ya. Kaum mukminin apabila diseru untuk melakukan salat Jumat di hari Jumat, apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang larangan. Wa dzarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan transaksi, segala jenis transaksi jual beli, tinggalkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala berupa larangan. Wa dzarul bai'. Larangan untuk melakukan jual beli, mencari rizki dengan cara transaksi jual beli, ya, ketika datang perintah untuk sholat Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hal itu lebih baik untuk kalian, ya, apabila kalian mengetahuinya.
Dari ayat yang mulia ini kita mendapati larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk melakukan jual beli, melakukan transaksi jual beli ketika sholat Jumat, ya. Datangnya panggilan untuk melakukan sholat Jumat, tinggalkan segala macam jual beli. Ini perintah yang hendaknya para pendengar, pemirsa kita perhatikan dan kita amalkan, ya. Karena apabila kita melakukan jual beli setelah adanya azan, kita mendengar azan, panggilan Allah untuk melakukan salat Jumat, maka tidak salah jual belinya dan dihukumi berdosa. Ya. Kemudian Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ayat yang ke-10 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar, ya, di atas muka bumi, untuk menyebar dalam rangka mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha seperti jual beli dan seterusnya. Ya. Allah katakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Di sini ada larangan dan di sini ada perintah. Ya. Larangan dari melakukan jual beli, kalimat wadharul bai'. Ya. Kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan kita tahu bahwa kaidahnya al-amru itu menurut pendapat pertama ba'dal hadri lil ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan makna mubah. Maka kalau kita mengambil pendapat yang pertama, maka melakukan jual beli hukumnya mubah. Melakukan jual beli hukumnya mubah. Ya. Wa 'alal qauli tsani, dan pendapat yang kedua li raf'in nahyi, untuk mengangkat larangan tersebut, hukumnya dikembalikan kepada sebelum larangan. Ya. Dan merupakan hal yang maklum bahwa seseorang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki, untuk mencari karunia Allah, untuk menafkahi dirinya dan untuk menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya terutama, kemudian anak-anaknya dan kerabatnya yang miskin. Supaya apa? Supaya dia tidak minta-minta kepada manusia. Kemudian agar dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perintah di sini linnadbi. Kata sebagian ulama, dengan mengambil dari dasar tadi bahwa perintah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, ini untuk makna nadb, artinya disunnahkan. Disunnahkan, ya. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh adalah wa min dzalika al-idhnu lil khatibi an yara min makhtubatihi ma yad'u ila nikahiha
فإن الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة فهل الأمر بالنظر في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها للإباحة أو للاستحباب ينبني على الخلاف Beliau berkata, di antara contoh untuk menerapkan kaidah ini, ya, para pendengar serta para pemirsa yang Allah muliakan, contoh yang beliau sebutkan adalah diizinkannya kepada khatib, khotnya panjang ya, khotnya panjang, khatib artinya orang yang melakukan khitbah, mengkhitbah wanita. Kalau khatib yang toknya panjang, orang yang berkhutbah. Ini bahasa Arab, ya. Jadi jangan sampai salah kita mengucap ketika kita mengucap Anda khatib, kamu adalah khatib, berarti kamu adalah orang yang berkhutbah. Ya, tapi kalau khotnya panjang berarti orang yang berkhitbah. Baik. Kita kembali. Diizinkannya oleh syariat bagi khatib, bagi laki-laki yang berkhitbah, bagi laki-laki yang melakukan khitbah, untuk melihat makhtubahnya, untuk boleh melihat wanita yang dia inginkan, wanita yang dikhitbahnya, melihat ma yad'u ila nikahiha, melihat sesuatu yang dia itu segera untuk menikahi wanita tersebut, ya, yang mengundang untuk segera menikahi wanita tersebut, yang mengundang untuk menikahinya, ya. Hukum asal melihat wanita adalah haram. Ya, beliau berkata fa innal asla tahrimun nadhari rajul ilal mar'ati, ya, hukum asal adalah pengharaman laki-laki melihat wanita. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka, ya. Kemudian pertanyaannya, apakah perintah melihat wanita di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukum imra'atan," apabila salah satu di antara kalian menghitbah seorang wanita, maka kata Rasul, "Falyanzur." Ini perintah dari Rasul SAW, hendaknya dia melihat apa? Ma yad'uhu ila nikahiha, melihat apa yang dia bisa mendorongnya untuk menikahinya. Dalam hadis yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, menunjukkan perintah melihat wanita. Kemudian kita tahu hukum asal melihat wanita adalah haram. Ada larangan, yaitu haram melihat wanita. Kemudian ada perintah untuk melihat wanita. Datangnya perintah setelah larangan, apakah untuk menunjukkan makna mubah atau menunjukkan makna istihbab, artinya sunnah, ya. Ini yang menjadi perbedaan atau ikhtilaf di antara para ulama, ya, dibangun di atas hal ini. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ya. Melihat wajahnya bagi wanita, bagi laki-laki, lihat wajah wanita untuk yang dia mau menghitbahnya. Kemudian beliau memberikan
contoh yang lain. Memberikan contoh yang lain, ya. Beliau katakan, wa min dzalika qauluhu ta'ala, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah selesai haji, telah tahallul, maka berburuklah. Artinya berburuklah, ya. Fahadha warada ba'da an-nahyi 'anis saudi fi halil ihram. Hal ini datang, ya, perintah ini datang setelah larangan dari melakukan berburu dalam keadaan ihram. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil 'uqud, sempurnakanlah akad-akad kalian, tunaikanlah akad-akad kalian. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Illa ma yutla 'alaikum. Kemudian di sini lihat Allah katakan ghaira muhillis saidi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu dalam keadaan kalian sedang berihram. Kemudian di ayat yang kedua dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya adalah wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah selesai melakukan ihram, maka berburuklah. Kalimat maka berburuklah, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya setelah larangan berburu, ya. Dan Syekh berkata di sini, perhatikan, falamma rafa'a an-nahya 'anil istiyadi fi halil ihram wa dhalika bil ihlali 'ada al-amru ila ma kana 'alaihi min qabl. والاستياد في الأصل مباح ولم يقل أحد إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب ويأخذ البندقية ويرمي الصيد، بل ولا قال أحد باستحبابه. وهذا مما يدل على أن قول من قال إن الأمر بعد النهي للوجوب ليس له وجه. Beliau berkata bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat larangan dari berburu dengan datangnya perintah untuk berburu, ya, setelah ihram, maka perintah Allah, perintah ini, perintah syariat, kembali kepada hukum sebelumnya. Wal istiyad, dan berburu, hukum asalnya adalah mubah, kata beliau. Tidak ada seorang pun dari manusia yang mengatakan apabila telah selesai ihram maka wajib untuk pergi kemudian membawa senapan dan berburu, ya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengatakan disunnahkannya hal itu. Oleh karena itu, kata beliau, inilah di antara perkara yang menunjukkan bahwa pendapat orang yang berkata bahwa perintah setelah larangan menunjukkan makna wajib, laisa lahu wajhun, ya, laisa lahu wajhun, artinya tidak berdasar, tidak memiliki sisi kebenaran. Dan inilah kata beliau yang kami pilih dari pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Mustasfa, ya, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi inilah para pendengar dan pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang perkara yang kita bahas, ya, larangan atau perintah yang datang setelahnya larangan
Dan kata beliau yang akrab adalah kita kembalikan kepada keadaan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya adalah wajib, maka wajib. Sebelumnya adalah mustahab, maka mustahab. Sebelumnya adalah mubah, maka mubah. Ya. Seperti yang wajib diantaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada wanita yang haid untuk melakukan ibadah salat dan saum. Yang mana ketika wanita yang datang bulan, maka dilarang untuk melakukan salat dan dilarang untuk melakukan saum. Larangan dari syariat, ya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Faidha aqbalatil haydatu fatrukis shalah." Apabila datang bulan, maka tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah anti as-salat, artinya jangan melakukan salat. Ya, wanita yang haid tidak dihalalkan untuk salat. Kemudian فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Artinya kalau selesai haid, ya, kemudian kata beliau faghsili anki dam, cucilah darimu darah tersebut, kemudian solatlah. Perintah solatlah datang setelah larangan solat, ya. Dan kita tahu bahwa solat ini hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Maka perintah solat yang wajib maka hukumnya wajib. Dan perintah solat yang sunnah maka hukumnya adalah sunnah. Dan di antaranya adalah perkara perintah untuk membunuh atau membunuh orang yang murtad. Membunuh orang yang murtad. Ya. Man baddala dinahu faqtulu, orang yang mengganti dinnya, orang yang keluar dari agama Islam maka bunuh. Ya. Ini perintah dilakukan oleh hakim. Ya, wajib bagi hakim untuk melakukannya. Setelah yustatab, diminta taubat orang tersebut dan terus tidak mau kembali, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya. Kemudian perintah untuk melakukan rajam, juga perintah untuk memotong membunuh orang yang merampok, ya, ada perintahnya. Perintah juga memotong tangan ketika orang yang mencuri yang lebih yang telah keluar dari atau melebihi nisabnya, atau telah mencapai nisabnya, yaitu 1/4 dinar, ya. Yang mana Rasulullah SAW berkata la qat'a illa fi rub'i dinar, tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali setelah mencapai nisabnya 1/4 dinar, ya, 1/4 dinar. Dan ini menurut pendapat ulama hukumnya adalah wajib, ya, hukumnya adalah wajib. Perintah-perintah ini setelah datangnya larangan dari melakukan pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan hukumnya haram. Dan tentunya perlu dipahami oleh para pendengar dan pemirsa Roja TV bahwa hal-hal yang tadi disebutkan seperti membunuh orang yang murtad, hukum bunuh orang yang berzina, yang muhsan dengan rajam, dan memotong tadi, ini dikembalikan kepada hakim, kembalikan kepada ulil amri, ya. Tidak pantas atau tidak boleh diserahkan kepada orang-orang umum, ya, yang tidak memiliki tangan, ya, memiliki kekuasaan. Baik. Ini adalah beberapa contoh para pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya perintah setelah larangan, ya. Datangnya perintah setelah larangan. Dan yang masyhur di kalangan atau pendapat para ulama yang kita lihat, ya, bahwa ulama berkata, di antara Al-Imam Syafi'i
yang mengatakan bahwa datangnya perintah setelah larangan adalah mubah. Ya. Kemudian pendapat dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan murid-muridnya, di antara yang tadi saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari tafsir Ibnu Katsir, dikembalikan kepada setelah atau sebelum larangan tersebut. Ya, dikembalikan kepada sebelum larangan tersebut. Kemudian perlu diperhatikan bahwa perintah tadi ya itu adalah bisa perintah yang sharih atau juga bisa perintah yang ghairu sharih. Ya. Bisa perintah yang sharih tadi, perintah yang tegas dari syariat. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum aniddikhari luhum al-adahi fauqa thalas. Dahulu aku melarang kalian dari menyimpan daging-daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, fakulu waddakhiru. Sekarang makanlah dan simpanlah. Ya. Adapun yang tidak sharih adalah seperti apa yang di dalam sebuah hadis ketika ada yang mendatangi Nabi SAW dari para sahabat atau di antara sahabat yang sudah ditulis diwajibkan untuk berjihad. Kemudian sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah SAW bahwa istrinya yang melakukan haji pada tahun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, intalik fahujja ma'amra'atik. Ya, intalik, pergilah, kemudian berhajilah bersama istrimu. Artinya menemani istri. Ini perintah setelah larangan, dan ini juga ada ikhtilaf di antara ulama tentunya tentang apakah lil wujub atau lil istihbab atau lil ibahah. Tetapi yang mendekati adalah, sekali lagi kita lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah wajib, maka perintah itu wajib. Sebelum larangan. Kalau sebelum larangan itu adalah sunnah, maka perintahnya itu merupakan sunnah. Kalau sebelumnya adalah mubah, ya, maka perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan hal yang mubah, seperti berburu. Ya, setelah datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan berburu bagi orang-orang yang melakukan ihram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan ya dalam kali ini, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan ini adalah merupakan kaidah yang besar yang dengannya kita bisa melihat bagaimana para ulama rahimahumullah taala jami'an mereka memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemikiran yang sangat-sangat teliti. Kemudian mereka menyampaikan kepada kita ya tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan, sehingga kita bisa memahami dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat kami di 0819896543. Baik, sebelumnya kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Ubay di Bekasi, dan beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian kaum muslimin atau saudara-saudara kita selesai melaksanakan salat Jumat, lalu dia melanjutkan kembali dengan salat zuhur. Adakah dalil yang menghapus kewajiban salat zuhur tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita setelah sholat Jumat, kemudian melakukan sholat zuhur, ini berlebihan, ya. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau melakukan sholat Jumat kemudian
melakukan sholat zuhur. Karena sholat Jumat adalah merupakan pengganti dari sholat zuhur. Ini bagi laki-laki. Ya. Jadi keterangannya adalah justru yang melakukan sebuah pekerjaan dimintai dalil, bukan dibalik. Ya, karena apa? Karena kita lihat kaidah yang sudah kita bahas. Bahwa al-aslu fil ibadati al-hadru, ya, atau at-tahrim atau at-tawakkuf, ya. Al-aslu fil ibadah al-hadr. Hukum asal dalam melakukan ibadah adalah al-hadru, larangan. Hukum asal dalam melakukan ibadah adalah terlarang. Ila ma dalla dalilu ala syar'iyyatihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Dan ulama lain mengungkapkan dengan istilah al-aslu fil ibadati at-tawakkuf, bahwa hukum asal ibadah itu tawakuf. Tawakuf ini kita diam, berhenti sesuai di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita lakukan. Kalau tidak ada perintahnya, maka tidak dilakukan. Kalau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lakukan. Kalau tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita menambah-nambah atau melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Ya, jadi hukum asal ibadah adalah al-hadru. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pendengar yang bertanya berkaitan dengan permasalahan ini. Kami berikan kesempatan untuk berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Ayadi nih, Pak Ustadz. Di Lampung ya. Baik, silakan, Pak. Silakan, Ya. Pak. Ini mau tanya nih, Pak Ustadz. Iya. Ya, bahwa di kampung saya ini ada hukum mengenai hukum haji nih. Haji kan rukun Islam. Iya. Ya, jadi yang saya tanyakan ini ada orang yang udah dianggap mampu lah, Iya. tapi belum melakukan ibadah haji dengan alasannya belum ada panggilan. Jadi yang dimaksud panggilan itu apa, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Baik. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini sesuatu yang sangat lucu sekali ya. Tapi pertanyaan sangat bagus, karena ini memang merupakan keyakinan yang salah yang ada di sebagian dari saudara kita kaum muslimin, ya. Nunggu panggilan, ya. Baik. Dan sebenarnya mereka tidak tahu itu apa itu panggilan itu, ya. Panggilan kan panggilan ya, panggilan dari, mestinya justru kita tanya kepada mereka, Pak, ya, apa yang dimaksud dengan panggilan tersebut, ya, panggilan dari siapa? Kalau panggilan dari Allah, ya, panggilan dari Allah dan keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya ibadah haji adalah ditunjukkan kepada orang yang mampu, ya. Kepada orang yang mampu, baik dalam Ali Imran Allah jelaskan, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dijelaskan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat, ya, di dekat para sahabat yang adalah Umar bin Khattab, ya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada asar bepergian, tidak ada asar safar. Kemudian laki-laki itu duduk di depan Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua lututnya di depan lutut Nabi SAW, kedua tangannya di atas paha Nabi SAW, dan bertanya tentang iman dan bertanya tentang Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, ya, kata orang tersebut, akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam menyampaikan dan menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian tuqimas shalah, engkau menegakkan shalah,
ya. Kemudian menunaikan zakat, tu'tiya zakat. Ya, kemudian tasuma Ramadan, engkau berpuasa bulan Ramadan. Kemudian kata Rasul apa yang terakhir? Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melakukan ibadah haji, tapi ada syaratnya, in. Ya. Mafhumus syarat, kalau kita nanti belajar mafhumus syarat dalam usul fikih ada nanti. In istata'ta ilaihi sabila. Kalau engkau mampu melakukannya, menjalaninya. Kalau engkau mampu menjalaninya. Mafhumus syarat yang kita pahami atau pemahaman syarat dari kata in itu adalah yang pertama itsbat al-hukmil madhkur liman wujibu wasfuhu huna, ya, menetapkan hukum yang disebut yang sifatnya ada di sini. Rasulullah SAW katakan, in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu untuk melakukannya, apabila engkau mampu untuk menjalaninya. Kemampuan dalam melakukan ibadah haji adalah disebutkan, ya, oleh para ulama, di antaranya adanya harta amal, kan gitu. Kemudian badannya sehat, ya, kemudian tidak ada penghalang di sana dan seterusnya, ya. Ini sudah mampu dan ini sudah dipanggil orang seperti ini untuk melakukan ibadah haji, ya. Sudah dipanggil oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah haji. Ini makna panggilan yang benar. Ya, makna panggilan yang benar. Secara umum Allah katakan wa'azzim fin nasi bil haji ya'tika rijalan wa ala kulli dhamir ya'tika min kulli fajjin amik. Ya. Rasul Allah berfirman untuk kepada Nabi Ibrahim untuk mengumumkan haji, ya, untuk mengumumkan haji. Dan panggilan ini perlu diketahui dalam syariat kita, ya, dalam syariat kita itu telah wajib bagi orang-orang yang memiliki kudrah, kemampuan. Dan tadi disebutkan, ya, di kasus di daerah antum bahwa ada orang yang sudah mampu sebenarnya, kaya, ya, dan sehat, ya. Kemudian dia belum berangkat haji dengan alasan saya nunggu panggilan. Ini tidak benar, ya. Panggilan apa yang dimaksud? Ya, ini menunjukkan bahwa bodohnya orang tersebut atau tidak ketahuinya orang tersebut. Ya, kita tanya apa itu panggilan yang dimaksud? Ya, kalau panggilannya bisikan dari Allah kan nggak mungkin, masa Allah bisikin. Ya, ini nggak benar. Ya, panggilan dari siapa? Ya, kita punya aturan. Aturannya seperti ini, ya. Jadi perlu diketahui bahwa itu tidak benar kalau misalkan panggilan adalah panggilan apa gitu kan, panggilan tertentu yang mesti ada, ini nggak benar. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan bagaimana Allah mewajibkan dan Rasulullah SAW mewajibkan tentang orang yang sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, ya. Yang jelas kesimpulan dari orang-orang atau sebagian saudara kita yang seperti itu adalah rasa malasnya saja. Rasa malas, ya. Belum tergerak hatinya untuk melakukan ibadah haji, kemudian kebodohan yang ada pada diri mereka. Ditambah dengan tadi ini khurafat panggilan apa ini kan? Nggak jelas panggilannya, ya. Ditanya lagi panggilannya itu apa? Panggilannya apa? Apakah seruan halo-halo dipanggil? Siapa yang manggilnya? Kan nggak ada, ya. Jadi juga ada keyakinan juga yang salah, ya. Ada orang yang mau berangkat ibadah haji, kemudian ini saya tulis nama saya, tolong dilemparkan ya di makamnya Rasul supaya saya dipanggil haji. Dilemparkan di sana itu Maktabah Makkah Mukarramah, ya. Banyak orang lemparkan. Ada orang yang nulis namanya fulan dan seterusnya. Ini juga keyakinan yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Akh Yadi atas pertanyaan Bapak, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan yang kedua dari Dio di Kalimantan Barat. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan masalah ini Pak Ustadz. Iya. Itu masalah bacaan Al-Barzanji itu. Terus? Itu ada sunnahnya dari Rasulullah. Taib, barakallahu fiik. Dan yang kedua masalah itu bacaan sholat tahiyatul masjid. Apakah itu bacaan yang terakhir itu tahiyat terakhir itu apakah berakhir dengan innaka hamidum majid? Betul Pak? Nah. Baik, itu saja Pak. Ya itu saja. Ya, jazakallah khair Pak Dio. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masalah yang pertama ya, berjanji itu adalah bait-bait syair buatan manusia ya. Dan saya katakan ya tentunya bukan atas dasar perkataan saya sendiri ya. Tentunya baca dari pendapat para ulama yang menjelaskan masalah ini bahwa hal itu tidak ada sunnahnya ya, tidak ada sunnahnya ya. Lebih baik Bapak baca Quran ya. Sebaik-baik zikir adalah membaca apa? Al-Quranul Karim ya. Para ulama sepakat, di antara yang mengatakan ini adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quranul Karim ya. Jadi kalau kita punya waktu, maka waktu kita ini buat Al-Quran, baca, pahalanya banyak. Rasulullah SAW menyanyikan satu hurufnya menjadi 10 pahala ya, dan itu bisa dilipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, pahalanya banyak ya. Yang subhanallah tidak bisa kita tidak habis pikir ya. Sebagian dari saudara kita mencari amalan-amalan yang zikir yang kurang dari Al-Quran, diwiridkan ya, dan seterusnya ya. Saya tidak mencela kalau wirid-wirid atau zikir-zikir itu memang ada sunnahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan tidak ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mencari jalan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di atas muka bumi ini dengan kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca Al-Quranul Karim, kemudian membaca zikir-zikir dan solawat-solawat yang memang dicontoh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu diketahui dan dicamkan dalam kesempatan ini pula ya, saya tidak mengatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh membaca sholawat. Tidak, justru adalah dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan banyak baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi sholawat-sholawat yang memang didasari dengan keterangan yang sahih dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih ya, dan tidak menambah-nambah serta tidak mengurang-ngurang ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa? Tahiyat akhir ya, tentang tahiyat akhir ya, tentang tahiyat akhir, maka ya baca sampai akhir, baca sampai innaka hamidum majid ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pendengar kita dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Berkaitan dengan ziarah kubur Ustaz, sebelum datangnya larangan maka itu diperintahkan. Bisa disifati dengan sunnah. Jika demikian maka makin sering berziarah
setiap hari misalnya tentu akan mendapat banyak pahala. Tapi bagaimana jika hal itu bisa membuat kuburan seperti tempat Id? Apakah mungkin lebih tepat hukumnya itu adalah mubah? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, perlu tafsil dan perincian masalah ini. Dalam hadis Muslim tadi, ya, dijelaskan bahwa Rasul berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyarati al-kubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kuburan. Ya, sekarang Rasul katakan, "Ala fazuruha." Ya. Berziarahlah, ziarahi kuburan. Tapi kita lihat maksud yang disebut oleh Rasul dalam keterangan yang lain. Rasul katakan, fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Karena hal itu mengingatkan akhirat. Ini tujuan kita menziarahi kubur. Dan ziarah kubur juga merupakan ibadah. Dan tentunya ibadah ya juga terikat dengan aturan. Dalam Islam tidak sembarangan kita melakukan ibadah. Ya. Ada aturan-aturan yang mesti kita perhatikan. Sabda Rasul atau keterangan syariat, nas-nas dari Al-Quran atau dari Sunnah yang mutlak, maka hendaknya kita mutlakan. Ya, keterangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kaidahnya apabila mutlak, datang yang mutlak. Mutlak ini artinya apa? Mutlak ini tidak diikat dengan waktu. Tidak diikat dengan kaifiyat, tata cara tertentu. Ya. Dan berbagai macam jenis ikatan-ikatan yang ada lah. Ya. Ibadah yang mutlak. Rasulullah SAW memerintahkan ziarah, betul, memerintahkan ziarah. Tapi Rasulullah SAW tidak mengikatnya dengan waktu tertentu dan tempat tertentu dan sebab tertentu atau kaifiyat tertentu. Ya. Apabila nas-nas, dalil-dalil yang mutlak, perintah Rasul yang mutlak, yang tidak terikat dengan itu semua, kemudian dari sisi kita, dari sisi manusia, kita mengikatnya dengan aturan-aturan tertentu, maka ini telah keluar dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam ziarah kubur, tidak ada dalam keterangan Rasul SAW mengatakan yang berhubungan dengan waktu ya. Ziarahlah kubur oleh kalian di hari, misalkan di hari Kamis atau di hari Senin. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada keterangan itu. Oleh karena itu apabila kita mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sunnahnya ziarah kubur itu hari Senin, misalkan. Padahal Rasulullah SAW tidak menyunahkan hari Senin, tidak ada keterangannya. Kemudian dijadikan adat istiadat kebiasaan ziarah kubur hari Senin, maka ini jatuhnya menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang mengatakan sunnahnya ziarah kubur itu bukan di siang hari. Datangnya di waktu sepi, jam 12 malam misalkan begitu. Ya, ada nggak keterangan seperti ini? Orang ini mengikat sesuatu yang mutlak dengan ikatan dia. Maka ini keluar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menyulitkan. Rasulullah SAW menginginkan syariat kita ini mudah, sangat mudah. Ya, kapanpun kita ingin berziarah, berziarah. Tidak dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Dan juga tidak tiap hari. Ya. Tidak tiap hari. Tidak ada kewajiban tiap hari. Nanti kalau misalnya tiap hari malah jadi syariat. Ya kan? Jadi syariat baru. Tiap hari mesti datang kubur.
gitu. Wahai kaum muslimin tiap hari datang ke kuburan karena ini sunnah. Enggak, ini malah justru nanti malah menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kuburan penuh betul nanti. Wah, ini enggak ada sunnahnya seperti ini. Ya. Kemudian tidak juga diikat dengan tempat tertentu. Tempat tertentu. Ya. Tempat tertentu ini misalkan kita ziarah ke kubur si fulan, ya. Karena kuburannya fulan adalah orang yang Masya Allah, orang yang dekat sama Allah, wali dan seterusnya. Ini tidak ada keterangan seperti itu. Rasul SAW tidak mengatakan ziarah ke kuburnya misalkan fulan sahabat Dan sahabat kan manusia yang paling agung di antara manusia yang ada setelah Rasulullah SAW. Ya, ziarahilah kuburan fulan sahabat kan nggak ada. Ya, tidak dibatasi. Kuburan mana saja. Antum datang ziarah ke kubur, ya. Kemudian dengan maksud mengingat akhirat, kita lihat kuburan, kita lihat bahwasannya dia yang ada di kuburan itu dulunya seperti kami, seperti kita, bisa bicara, bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa tidur, bangun lagi, kemudian tertawa, tersenyum, menangis, dan seterusnya. Kemudian sekarang dia berada di tanah dan akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya. Ini yang diinginkan dalam ziarah kubur. Ini yang diinginkan dalam ziarah kubur. Kemudian juga tidak diikat dengan kaifiat tata cara tertentu. Ya. Jadi dengan kaifiat tata cara tertentu tidak ada. Jadi saya kembali lagi bahwa nas-nas yang mutlak selama tidak ada takyid, tidak ada pengikat dengan ikatan tertentu, maka hendaknya tidak kita ikat dengan ikatan tertentu. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Jadi Rasulullah SAW berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, kemudian berziarahlah. Ini mutlak. Kapan antum mau ziarah? Di mana antum mau ziarah? Ya, ini diserahkan kepada kita. Asal kita dengan tujuan mengingat akhirat. Ya. Dan tentunya kita mendoakan juga kepada yang ada di kubur di situ, ya. Kemudian kubur-kubur dari kerabat kita juga bisa kita kunjungi, kuburan bapak kita atau saudara kita, tapi kita tetap berdoa, nggak mesti di kuburan juga doanya. Di rumah kita mendoakan untuk kedua orang tua dan seterusnya. Ya, ini yang bisa ana pahami, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami angkat selanjutnya masih dari telepon di 0218236543, silakan. Baik, halo. Iya, terputus. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik ya Ustaz. Bukankah dalam Islam dianjurkan untuk tolong menolong Ustaz? Khususnya orang mengobati orang lain yang dikatakan dukun, akan tapi dalam Islam mendatangi dukun tidak diperbolehkan. Apakah ada perbedaan dukun dengan tidak dukun menurut Islam? Barakallahu fiik. Nah, bukankah tolong menolong itu diperintahkan? Betul. Tapi perhatikan ayatnya, ya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Perhatikan ayat ini baik-baik. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian di atas albir, di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Seluruh bentuk kebaikan dan seluruh hal yang bisa mendatangkan ketakwaan, inilah dasar daripada dibolehkannya kita saling tolong menolong. Ya. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, melarang dari satu sisi yang lain.
Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Kalau kita lihat dukun, ya, dukun. Dukun telah datang keterangan tentang dukun dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar, yang disebut orang pintar sini orang semacam dukun, ya. Au kahinan atau dukun, kemudian dia membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah kafir, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukun, ya, adalah memiliki hukum tersendiri dalam Islam, ya. Dibahas dalam akidah, dalam tauhid, ya, bahwa dukun itu adalah orang-orang yang mengklaim dia itu mengetahui hal yang gaib dengan bantuan jin dan seterusnya, dan dia adalah anak buahnya jin dan punya sekolah, punya kurikulum, punya guru, punya murid-murid yang terus ditelurkan, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, dan semuanya bertentangan dengan aturan Islam. Oleh karena itu ada aturan khusus tentang dukun. Ya. Kemudian kita berobat. Betul, kita berobat. Dan itu juga merupakan hal yang disyariatkan. Ya, tetapi ingat, tidak boleh berobat dengan hal yang haram. Ya. Dengan cara yang haram. Tidak boleh kita berobat dengan hal yang haram. Ya. Berobat kepada dukun adalah sesuatu perbuatan yang haram. Walaupun berobat, walaupun secara zahirnya tolong menolong, kan, tetapi haram, nggak benar, nggak dibolehkan. Ya. Kemudian ada yang berkata, Ustaz, bukankah ada yang sembuh atau ada yang berhasil? Jawabannya apa? Jawabannya bisa itu adalah kalau kita katakan pas lagi sembuhnya, gitu kan? Pas lagi sembuhnya. Tapi tidak membenarkan dukun. Ya, tidak membenarkan dukun. Karena apa? Di Islam itu dilihat dari cara dan bukan dari hasil. Caranya, benar nggak berobat? Ya, hasilnya, kalau hasil, kita lihat. Ada orang yang punya rumah besar. Dia kaya. Tapi kalau hasil korupsi, boleh nggak? Ya. Kita jangan lihat punya rumahnya. Kalau misalkan hasilnya adalah dengan mencuri, maka tidak halal. Ya, kalau prosesnya dengan mencuri. Ya, kepemilikan dia rumah tersebut yang dia miliki dengan hasil mencuri kan tidak benar. Walaupun dia dapat rezeki rumah tersebut, tidak menghalalkan mencurinya. Tidak semerta-merta menghalalkan korupsinya. Dan begitu juga ketika orang itu berobat ke dukun. Kalaupun misalkan pasnya itu dia sembuh, tidak menghalalkan berobat ke dukunnya. Karena nanti di dukun itu ada macam-macam, kan? Jampe-jampe, wiridan tertentu, keluar sedikit lafaz dari Quran. Kemudian jampe-jampe entah manggil ini, manggil itu, kemudian disuruh kasih syarat, kamu nanti potong ayam cemani. Ayam cemani itu
cari ayam yang hitam-hitam semuanya. Kulitnya hitam, kemudian hitam semuanya. Ya. Kemudian disembelih kepalanya ditaruh di sungai, kemudian badannya dikubur. Itu syaratnya. Ini sudah ciri-ciri dukun nih kalau begini. Kalau seperti ini, jangan. Ya, jangan. Dan ingat bahwasanya tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan sakit juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betul kita diperintahkan untuk tolong menolong, tapi di atas bir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita saja dari apa yang bisa kita kaji dalam pembahasan qawaid ushul fikih dan sebagai kesimpulan akhir, tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fik ya ikhwani, para pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa kita telah 1 jam lebih duduk dan mempelajari kaidah yang besar di antara kaidah usul al-fiqh, bahwa al-amru ba'da al-hadri lil ibahah, ya, bahwa perintah setelah datangnya larangan itu menunjukkan makna mubah, dan pendapat yang kedua bahwa perintah datang setelah larangan itu menunjukkan makna sebelum larangan tersebut. Apabila wajib maka wajib, seperti sholat 5 waktu bagi wanita yang haid, ya, kemudian dilarang melakukan sholat, ya, kemudian setelah selesai haidnya diperintahkan lagi fasolli, maka ini wajib. Dan yang sunnah juga sunnah, yang mubah juga adalah mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.